Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya kembali melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka, tapi kali ini di sekolah anak-anak pengungsi luar negeri. Kebetulan dari Afghanistan dan juga dari Sudan. Nah, ini dilakukan ya pada hari pertama saya berada di Kota Batam. Jadi saya akan datang ke ke SD negeri ya 005, 002 ya. Kemudian juga ke salah satu SLB negeri ya. Memang cuma ada satu SLB negeri yaitu di Kota Batam. Nah, seperti apa? Ikuti saja terus ya. Karena ini video akan jadi 3 nih ya. Ke beberapa lokasi itu. Nah, seperti apa? Pasti menarik banget kan? Kita akan ngobrol juga nih dengan guru dan juga kepala sekolah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan, tentang anak, dan juga kulineran Nusantara. Nah, ikuti terus ya. Delviona Krisni ya. Oh, ini Delviona. Panggilannya? Iya, Ibu Nia. Ibu Nia. Iya. Panggil Bu Nia aja ya? Iya, iya. Bu Nia. Iya, Ibu. Ibu lebih suka PTM kayak gini atau PJJ? Kayak gini. PTM gini. Iya. Kenapa, Bu? Karena kalau PTM PJJ itu banyak kendalanya. Banyak kendala. Banyak sekali kendalanya. Anak-anak Oke. itu banyak yang nggak mengikuti kegiatan PJJ. Oh, Jadi terus kadang kita sebagai guru nagih-nagih tugasnya itu agak repot. agak susah sampai malam gitu Sampai ya? malam, ngoreksi tugas sampai malam. Lebih Gitu. capek ya? Capek, Ibu, capek. Kalau gini malah enggak Lebih ya? enak kayak gini. Apalagi udah 100% ya, Bu? 100% kayak gini ya. Ini murid Ibu ada berapa? Satu Ada kelas? 21 orang. Dan masuk semua hari ini? Hari ini 2 orang yang nggak masuk. Karena sakit? Sakit. Oke, kalau sakit masuk Iya, masuk ya, Bu? benar, iya. Dan Ibu jadi nggak perlu ngulang, terus Iya. nggak perlu ngejar-ngejar juga, malah udah istirahat aja Iya, ya? malam udah istirahat, iya. Oke, Ibu waktu PJJ udah lama terus tiba-tiba masuk lagi nih ya, belajar tatap muka ya. Itu Ibu banyak ngulang pelajaran nggak? Ngulang sekilas-sekilas. Oke. Ngulang sekilas-sekilas Karena ya. memang anak-anak nggak paham gitu. Karena mereka materi itu yang itu. mengikuti PJJ itu hanya beberapa orang saja, Ibu. Yang aktif di Google Meet, di Classroom itu hanya beberapa orang. Jadi kita harus kayak ngulang lagi ketika masuk itu, ngulang sekilas-sekilas aja. Iya, Itu iya. kendalanya. Gitu ya. Ya, makanya bersyukur ketika PTM 100% seperti ini. Nah, jadi Ibu pendukung PTM. PTM ya. Boleh nggak nanya Iya. anak-anak? Boleh, Ibu. Boleh. Anak-anak lagi ngapain, Bu? Belajar Lagi apa, Bu? mengerjakan soal. Soal matematika Iya, ya, Bu? matematika. Oke. Halo, nama kamu siapa? Livi. Livi. Iya. Livi lebih suka belajar seperti ini tatap muka atau lebih suka belajar online? Tatap muka. Kenapa? Soalnya lebih enak, biasa aku bertemu sama teman-teman. Oh, bisa ketemu teman-teman. Jadi kalau di rumah nggak ada teman-teman ya? Kalau di Iya. sini lebih seru ya? Iya. Oke, jadi kamu lebih suka tatap muka ya? Iya. Langsung belajar sama Bu Guru juga ya? Oke. Halo, nama kamu siapa? Gilang, Gilang. Gilang lebih suka belajar kayak gini tatap muka apa di online? tatap muka. Kenapa Gilang? Lebih banyak teman. Lebih banyak teman. Ini sekarang belajar matematika? Iya, Kalau matematika lebih suka belajar tatap muka begini ya? iya, Bisa nanya Bu Guru ya? iya. Kalau di rumah belajar sama orang tua nggak? Ditemenin didampingi belajar nggak? Enggak, makanya lebih sulit ya. Kalau matematika lebih baik sama Bu Guru ya? Iya. Oke. Halo, siapa nama kamu? Mika, Siapa? Via Mika. Via Mika. Oh, kamu lebih suka belajar kayak gini tatap muka apa online? Tatap muka. Kenapa? Karena lebih seru aja bisa jumpa guru sama teman-teman. Oh, lebih seru. Jadi kamu lebih semangat belajar kalau ada teman-teman ya? Iya. Nah, kalau di rumah dia ngajarin nggak? Enggak ada karena orang tua kerja. Karena orang tua kerja, jadi kalau nggak bisa ya sendiri aja gitu ya? Iya, kerja keras gitu pikir. Oh, ini matematika ya? Iya.
Susah nggak kalau belajarnya online? Susah. Susah. Kalau tatap muka gini kamu bisa paham? Bisa. Oh, panggilannya Pak Gema ya, Iya. Pak Gema ya, Iya, Pak Bu. Gema. Bapak lebih suka ngajar dengan tatap muka begini atau online? Tatap muka, Bu. Kenapa, Pak? Karena lebih interaksi dengan anak tuh lebih Lebih itu ya, lebih kuat. lebih kuat. Terus juga kita menyampaikan materinya juga kayaknya lebih fokus gitu Oh, ya. anak-anak menangkapnya iya, lebih baik menangkap gitu. lebih baik. Kalau Bapak mengajar agama. agama Islam. Oh, kalau belajar agama kan ada budi pekerti dan itu karakter. Jadi jauh lebih kelihatan begini. Iya, kan? lebih kelihatan kan tidak hanya nilai dalam mereka mengerjakan soal-soal, tapi kan Iya. sikapnya, adabnya gitu, Bu. Bapak kan kemarin PJJ agak lama ya. Nah itu banyak materi yang diulang nggak? Ada juga yang diulang, Bu. Cukup banyak? Cukup banyak, cukup lumayan ada yang diulang untuk apa namanya supaya mereka lebih paham lagi gitu kan. Lebih paham lagi ya. Iya. Itu emang kendalanya online ya Pak ya. Iya, benar. Tapi sekarang ini setelah PTM, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. kekejar ya materi yang tertinggal itu ya. Alhamdulillah. Oke, boleh nggak Pak nanya 2 orang anak Pak? Boleh. Halo, kamu namanya siapa? Aisyah. Aisyah, aduh namanya bagus. Aisyah, kamu lebih suka belajar tatap muka apa online? Tatap muka. Kenapa? Karena lebih enak gitu belajarnya. Lebih enak maksudnya lebih paham? Iya, lebih paham. Oh lebih paham. Kalau di rumah nggak ada yang ngajarin? Ada juga sih. Ada kakak atau orang tua? Ibu. Oh, tapi tetap lebih suka ini ya. Iya. Pelajaran apa tuh waktu online paling susah? Matematika. Matematika. Oke. Halo, siapa nama kamu? Aftian. Siapa? Aftian. Aftia. Iya, Aftia lebih suka belajar tatap muka begini apa online? tatap muka. Kenapa? Karena lebih paham belajarnya. Lebih paham, lebih ini ya. Terus lebih semangat juga ya? Iya, Karena ada teman-teman. iya. Lebih kalau lagi kayak gini main nggak sih sama teman-teman? Enggak. Enggak ya, selama pandemi ya. Iya, Selama pandemi ini lebih banyak di rumah ya. Tapi Iya. kalau lagi kondisi sekarang tatap muka, seru nggak ketemu teman-teman? suruh. Seru, seneng ya. Iya. Oke, kamu di rumah ada yang ngajarin nggak sih? Ada Siapa? Kakak atau orang tua. Orang tua, orang tua ada ya. Apa pelajaran paling susah? Kalau lagi online kemarin? MTK. Oh, MTK, matematika juga ya? Oke, makasih ya. Oh, ya ini ruang gurunya ya. Nggak apa-apa Bu, orang kita cuma ngeliat. Ya. Pak Kepsek, berapa orang gurunya Pak? Gurunya ada 15? 15 satu orang penjaga bener. Oh jadi semuanya gurunya 13 sebenarnya ya? Ya, Karena 13. ditambah Ya. kepala sekolah? Oh, berarti 17-an ya? 17 guru. Ya. Termasuk Pak kepala sekolah. Murid berapa Pak? Murid 267 ya? 268 ya? 268. Ruangan gurunya emang hanya ini aja ya Pak? Ini aja Bu. Ini aja lokal nih sebenarnya. Oh, terus digunakanlah untuk ruang guru ya? Benar. Kalau lagi pandemi sih sebenarnya kan cuma 3M ya Pak? Benar. Jaga jarak, Ya, pakai masker, cuci tangan. cuci tangan. Nah yang paling susah jaga jarak ya Pak. Ini terlalu dekat ya, karena memang nggak ada dekat. lagi ya. Tapi bisa sih Pak sebenarnya agar bisa lebih berjarak Pak, biar aman Pak. Kan itu tuh ada meja yang madep ke sana ya. Ini juga bagus nih kalau sebagian madep ke sana. Terus, nah tapi ininya digabung Pak. Ada listriknya enggak kan? Nggak ada ya. Ini kan mejanya terlalu dekat nih Pak, antara satu guru sama yang lain. Kita kadang di ruang guru kan enak ya Bu, suka pakai ngelepas masker karena makan ya, minum. Nah itu yang bahaya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Saya juga waktu jadi guru senangnya di ruang guru. Itu kan ruang guru tuh surga ya Bu. Setelah kita bosen ya. Ini mejanya berat nggak? Enggak kok. Ini aja sih Pak. Tentu ini nanti madepnya ke sana ya biar kursinya bisa. Ini sih. Sebentar.
Kalau misalnya begini, kan lebih jauh tuh Pak. Ibu boleh nggak geserin kursinya ke sana? Saya geser ke sini. Ini gitu ya. Oke, Ibu duduk. Saya duduk. Lumayan jauh kan Pak Kepsek? Iya Pak. Kan aman ya Bu, kita ngobrol tanpa harus mendekatkan begini. Karena bertatapan Pak. Jadi berhadapan ya. Nah gini Pak, biar situasi baru tapi aman. Jadi saya sama Ibu bisa kita berteman sambil minum, ya, jarak kita 1 meteran lebih kok. Kira-kira begitu Pak Kepsek? Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ini saya nggak ngembaliin posisi nggak kenapa-napa. Hitung ini ya Bu, kursinya dinaikin oleh anak-anak. Oh, iya. Jadi mereka udah diajarkan, jadi punya kebiasaan seperti itu ya Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Dina. Ibu Dina, Ibu wali kelas 1. Kelas 1. Nah, kalau Ibu kalau saya tanya lebih suka PTM apa PJJ Bu? Lebih suka Lebih suka dibanding online lah ya. Kenapa Bu? Ya langsung aja ngajarnya ke anak-anaknya lebih enak aja Bu. Kalau kita misalnya online kan daring gitu, kendalanya mungkin di wifi-nya kali Bu, kadang-kadang ada kendala orang tua yang misalnya mem saya ini mem apa namanya belum ada pulsanya, kuotanya nggak ada, itu loh Bu kendala. Kalau gini kan enak ya Bu. Lebih maksimal anak-anak lebih nih Bu. Terus kalau Ibu juga kelas 1 ya. Lebih susah ya Bu ya. Ngajar nulis online tuh susah ya Bu. Iya susah banget Bu. Nah, itulah. Pas ini datang anak-anak sudah bisa nulis dan baca belum Bu? Belum sama sekali Bu. Jadi Ibu ngulang dong ya? Ngulang lagi. Ya Allah, benar-benar luar biasa ya Pak kalau kelas 1 ya. Kelas 1 emang iya. Jadi sampai seperti itu ya, terpaksa mengulang ya, boro-boro baca ya Bu. Bahkan menulis pun masih dilatih ya. Mengenal huruf juga enggak Bu. Mengenal huruf juga enggak? Enggak. Karena mereka kan nggak TK kan Bu, mau TK juga kondisi Kondisi di pandemi. Iya. Ini apa? Dia belum pulang karena sedang. Belum selesai. Oh, jadi Ibu jadi saya menemani. udah pamit sama orang tuanya agak telat karena biasanya dibawa pulang nggak pernah dikerjakan. Jadi Ibu nungguin. Nggak dikerjakan di rumah juga gitu Bu. Jadi setiap hari tuh PR-nya nggak tuntas. Jadi tugas-tugasnya nggak dijadikan PR tapi nggak tuntas. Makanya saya bilang saya izin sama orang tuanya kalau agak terlambat boleh nggak boleh kata orangnya. Jadi setiap hari kan beginiin tuntas gitu kan Bu. Luar biasa ya Ibu guru ya. Luar biasa, Ibu tetap semangat ya. Iya, Ibu semangat. Ini anaknya. Adik semangat ya Adik ya. Siapa namanya? Namanya siapa Bang? Hah? Ali. Semangat ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Desi. Ibu Desi wali kelas 5A ini. Iya. 5A. Ibu lebih suka ngajar tatap muka gini apa online? Secara saya pribadi, saya lebih suka tatap muka karena berhubungan langsung dengan siswa. Oh, Iya. jadi bisa lihat anaknya langsung ya. Iya. Kemampuannya, karakternya gitu ya, Bu. Iya. Kalau anak-anak menurut Ibu lebih suka PJJ apa lebih suka online apa PTM kayak gini? Kalau menurut saya anak-anak juga lebih suka tatap muka dibanding daring ya atau melalui internet, karena disinilah kita bisa menilai secara kognitif, psikomotorik dan afektif siswa tersebut. Oh, oke. Kalau anak yang masih luar negeri itu, dia pernah tatap muka? Oh ya, si Ryan ya. Ryan sering tatap muka, cuman belakangan hari ini beberapa hari ini jarang masuk. Katanya sama seperti kelas 1 katanya, adiknya katanya ada kelas rendah ya. Jadi katanya nggak tahu masuk gitu, tapi hari ini nggak masuk lagi, semalam masuk. Tapi dia bisa ngikuti pelajaran, Bu? Alhamdulillah bisa ngikutin pelajaran dengan baik, karena dari segi bahasa ya tidak seperti 3 tahun lalu ya. Dari segi bahasa sekarang sudah fluensi, sudah lebih fasih dibanding beberapa tahun yang lalu. Dia udah bisa bahasa Indonesia gitu ya. Jadi lebih mudah juga ya Bu belajarnya kalau gitu ya. Saya biasanya mengajar anak pengungsi tersebut dengan menggunakan 2 bahasa kombinasi ya Bu. Oh iya, gimana? Bahasa apa aja? Inggris sama bahasa Indonesia. Combine. Iya. Oh, kebetulan Ibu bisa ya bahasa
Inggrisnya. Ya dikatakan lancar sih, banyak yang lebih lancar dari saya. Tapi ya insya Allah bisa gitu. Itu juga jadi membantu komunikasi ya Bu ya dengan anak benar. pengungsi ini Iya, ya. benar ya. Tapi sebenarnya mereka mampu mengikuti ya secara umum ya yang di kelas Ibu ya. Ya mampu mengikuti. Hanya saja akhir ini saja ya, jarang masuk ya. Iya benar, semenjak bulan puasa. Selanjutnya belum Iya. puasa. Oke, mudah-mudahan berikutnya dia masuk ya. Tetap Iya. semangat Ibu. Iya. Ya. Halo, nama kamu siapa? Najib. Siapa? Najib. Najib. Najib lebih suka belajar kayak begini atau online? Belajar kayak gini tatap muka. Kayak gini tatap muka. Kenapa? Lebih enak aja. Lebih enak aja, lebih paham gitu. Iya. Kalau online dulu ada kendala ya? Iya, ada kendala. Kendalanya di mana? Ada masalahnya di internet. Di internetnya. Sering itu ya sinyalnya sulit atau bagaimana? Atau kuotanya? Iya, agak sulit gitu sinyalnya. Sinyalnya. Oke. Makasih ya Najib ya. Halo, nama kamu siapa? Giska. Siapa? Giska. Giska lebih suka belajar kayak gini nih apa online? Tatap muka. Kenapa? Lebih seru aja. Lebih seru. Seru ketemu teman-teman dan bu guru. Lebih mudah ya kamu belajar begini ya daripada online ya. Jadi kamu lebih paham kalau lagi tatap muka seperti ini. Iya. Oh, ada yang bantu nggak di rumah selama ini belajar kalau lagi dulu tuh di online di rumah? Biasanya mama. Biasanya mama. Kalau sekarang udah tidak perlu dibantu mama ya. Kamu sudah bisa mengikuti yang bu guru berikan ya. Apa pelajaran paling susah menurut kamu waktu lagi online itu? MTK. MTK ya, matematika ya. Kalau sekarang sudah lebih bisa matematika. Lumayan ya. Kalau itu memang sulit dan bingung juga gitu ya. Kalau mama misalnya nggak bisa bantu, kamu juga bingung ya. Oke, terus semangat ya. Kenal? Kenal. Siapa namamu nak? Kelvin. Kelvin. Suka bermain kah dengan Ryan? Enggak kenal aja. Kenal aja. Tapi dia bisa berbahasa Indonesia. Kontak Bisa. dengan kamu bisa. Bisa. Tapi kalau bermain di sekolah nggak pernah. Enggak. Nggak pernah. Tapi dia kenal kamu kenal dia ya. Iya. Paling menyapa-nyapa say hello aja ya. Iya. Oke. Kamu suka ngobrol sama Ryan? Iya. Iya. Seperti apa pendapatmu tentang Ryan? Ryan dia lebih bisa memahami bahasa Indonesia daripada temannya. Teman-teman sesama. Iya, temannya pas kami kelas 3 dia temannya tidak lancar bahasa Indonesia tapi Ryan lancar. Lancar. Dia menjadi mentranslate teman-temannya ya? Iya. Begitu. Kalau menurut kamu Ryan bisa ya ngikuti pelajaran di sini? Bisa, tapi ada juga beberapa pelajaran yang nggak dipahami. Oh, dia suka tanya ke kamu? Iya. Oh, gitu ya. Jadi dia suka bertanya dan kalau seperti itu kamu membantunya? Membantunya. Dia lebih akrab sama kamu? Enggak sih, ada juga sama beberapa temannya. Oh, cuma diantaranya dengan kamu ya. Karena tadi beberapa temanmu langsung nunjuk kamu ya. Siapa namamu sayang? Fauzil Iksan. Fauzil. Kamu kalau lebih suka tatap muka apa lebih suka online? Lebih suka tatap muka. Kenapa? Bisa berjumpa teman dan guru. Bisa baca teman dan guru. Itu seru ya? Iya. Kalau belajar sendiri di rumah dulu gitu pas online, apa pelajaran yang paling sulit menurut kamu? Matematika. Oh, matematika. Oke. Tetap semangat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Tadi saya sudah keliling-keliling sekolah ini. Masuk ke beberapa kelas. Memang datang ke sini ke SDN negeri apa Pak 002 gitu ya. Ngomongnya ya. 002 Lubuk Baja. Ini berada di wilayah Kota Batam. Jadi di sini ada anak pengungsi luar negeri yang bersekolah. Awalnya menurut cerita Pak Kepala Sekolah ada sekitar 14 ya. Ya 15 terus ada satu keluar pindah ke Tangerang ya. Sisa 14 begitu seterusnya dan tadi sempat keliling-keliling ngobrol sama guru, ngobrol sama murid-murid. Memang kebetulan anaknya nggak masuk ya, jadi kita tidak bisa ngobrol sama salah satu anak pengungsi luar negeri. Namun dapat keterangan dari temannya maupun dari gurunya. Dan sekarang kita akan ngobrol dengan kepala sekolah terkait bagaimana pelayanan pendidikan di sekolah ini terhadap ya anak-anak yang lain dan terutama gitu yang mau kita obrolin adalah anak pengungsi luar negeri. Nah tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Pak kenal nih ya.
Pak Kepsek harus ngenalin diri nih, nama, Ya. terus jabatan, sudah berapa lama di mana? Silahkan Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Karim, di SD 02 Lubuk Baja mulai dari Januari 2022. Oh baru ya Pak, oke. Sebelumnya saya di SD 04 Tiayu. Oh di sana nggak ada anak pengungsi? Enggak ada. Oke. Terus selama saya bertugas lebih kurang beberapa bulan di sini, saya dapat titipan dari Pak Kabid Dinas Pendidikan almarhum Pak Yubahar, bahwasanya anak-anak pengungsi di SD 02 tolong jaga, tolong dijaga. Itu adalah beliau ngomong begitu? Benar. Setelah itu saya cari anak-anak itu, ada beberapa saya dapatkan. Setelah itu yang paling aktif itu memang satu orang yang tadi, yang secara kebetulan hari ini beliau tidak datang. Siapa tadi namanya? Rayan. Si Rayan, benar. Saya pun juga selalu ngobrol sama beliau. Kadang-kadang minta izin sama si Rayan ini, dia minta izin sama saya, si Rayan ini, Pak izin, mau beli buku katanya. Bahasa Indonesianya udah oke sebenarnya si Rayan ini. Udah lancar dia. Iya. Karena kita pelaksanaan di sekolah ini kan nggak boleh jual-menjual, khusus Kota Batam nih. Apalagi nggak ada jual-jual buku. Nggak ada kan? jual buku, jual baju segala macam itu nggak ada. Oke. Setelah itu saya tanya, dan pula Pak Kris ya selalu komunikasi sama saya dari IOM. Ada apa-apa beliau komunikasi. Saya pun juga selalu nanya, kenapa yang lain tuh tidak datang Pak Kris? Saya bilang, saya sebenarnya kepingin datang. Bahasa itu nomor berikutnya lah bahasa. Yang paling penting dia datang, duduk, ikut belajar. Itu intinya bagi saya. Sehingga kita ada rasa tanggung jawab kita untuk melaksanakan anak itu mengikuti pendidikan di sekolah ini. Kalau dia sering datang kan lama-lama bisa ngobrol. Itu tadi. Bisa bahasanya ya Pak ya. Iya, seperti itulah harapan saya gitu, dan juga harapan guru-guru gitu. Oh, guru-guru juga bisa begitu. Jadi kalau dilihat anak-anaknya itu kan enak untuk bercerita, dan tidak dari satu negara saja, bermacam-macam negara. Seperti itulah harapan kita untuk yang ke depan. Saya tahu dengan Pak Kris, karena saya sangat tahu dengan Pak Kris itu, beliau itu selalu ke sini, yang dari IOM-nya. Komunikasinya baik ya. Begitu. Macam semalam pun ada Zoom ya, Zoom per negara itu, karena masuknya ke saya sudah jam 4 lewat, saya nggak bisa ngikuti lagi. Kalau tak saya selalu mengikuti gitu atas saran-saran dari Pak Kris ini. Semenjak itu saya selalu komunikasi dengan guru kelas, bahwasanya anak-anak ini adalah anak-anak kita semua. Anak-anak di sekolah ini berarti anak kita, dah di rumah baru anak orang tuanya. Kita anggap kita seperti itu. Ya walaupun dia dari luar negeri gitu ya, pengungsi. Dia tetaplah harus kita layani ya, pasti. Karena pemerintah kita membuka akses, karena pemerintah sadar bahwa hak anak-anak ini harus dipenuhi. Benar. Walaupun dia bukan warga negara, karena pemerintah menandatangani konvensi hak anak ya Pak. Dan tadi luar biasa ya Pak Kabid itu menitipkan dengan itu, jadi betul-betul pakai hati ya Pak, titipkan, jaga gitu ya. Itu bentuk perhatian dan komitmen juga seorang pejabat ya Pak di Dinas Pendidikan terhadap anak-anak ini. Benar. Nah kalau mengenai tadi ya antara tatap muka dengan online, terlihat banget kan anak-anak maupun guru tuh nampaknya lebih semangat tatap muka ya. Betul. Nah itu ini juga seharusnya memang ya anak-anak pengungsi itu pun bersemangat gitu ya, bisa bermain bersama dan lain-lain gitu ya. Tapi apa Pak komunikasi selama ini dengan kan tadi ada beberapa yang jarang masuk gitu. Nah itu apa yang dilakukan sekolah Pak? Kita dari sekolah, saya khususnya saya sering ngasih tahu sama IOM bahwasanya anak ini alasan apa tidak masuk sekolah. Jadi beliau Pak Kris jawab alasannya adalah biarpun tidak sekolah di SD 02 ini Pak, tidak mengikuti belajar, tetapi anak-anak ini ada gurunya di tempat tinggalnya masing-masing. Seperti di tempat domisili. Hotel Kolekta ya, seperti itu jawabannya. Jadi kami itu, harapan kami sebenarnya itu dia sekolah sama kita. Harapan kita. Itu intinya. Harapannya sih sebenarnya gitu ya. Kalau tatap muka tuh malah jauh lebih mudah ngajarinnya gitu ya Pak.
dibanding kalau menggunakan online tadi ya. Benar. Nah, kalau sikap guru-guru sendiri Pak, menurut Bapak terhadap anak-anak pengungsi luar negeri itu kayak gimana Pak? Selama saya di sini Januari ya sampai hari ini belum ada untuk bersikap yang tidak pantas lah terhadap anak-anak pengungsi ini. Bahkan waktu awal kemarin dia masih masuk itu selalu diajak ngomong, kan guru-guru kita ini ada beberapa bisa bahasa Inggris. Diajak ngomong itu dari mana, kemudian kenapa sampai terjadinya pengungsian gitu. Selalu dikomunikasikan guru-guru kita seperti itu. Ya, dia bercerita seperti itu. Jadi ada komunikasi, ruang bicara seperti anak-anak itu kenapa nyampe di sini dan lain-lain ya. Seperti Ibu yang kelas 1 tadi itu dulunya beliau guru bahasa Inggris. Yang Ibu Desi tadi juga bisa berbahasa Inggris. Tapi memang tidak semua gitu, seperti itu. Iya, beberapa ya. Tapi itu membantu ya ketika anak-anak ini tidak mampu berbahasa Indonesia ya Pak ya. Ya, sangat seperti itu, sangat membantu. Oke, harapan Bapak sendiri gimana Pak dengan kondisi seperti sekarang ini? Ya, gimana? Jadi harapan kita begini. Kalau memang bisa kita aktifkan anak-anak itu biar semangat dan nanti biar pihak IOM Kota Batam memberi semangat pada anak-anak itu untuk tatap muka. Itu inti kita. Ya, apalagi sudah diberikan kesempatan ya Pak ya. Harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya begitu ya harapan Bapak ya. Harapan kita. Oke, tapi kalau komunikasi dengan orang tua, selama ini mereka nggak bisa bahasa Indonesia atau gimana Pak? Mungkin gurunya komunikasi dengan orang tuanya? Itu itu udah sama IOM. Kalau memang misalnya ada kendala dari IOM ini ya, benar penanggung gitu. jawab yang di Kota Batam ya. Begitu, intinya seperti itu. Seperti itu. Anaknya juga nggak bisa bahasa Indonesia, apalagi orang tuanya kan. Apalagi orang tuanya kan. Tapi barangkali memang penting juga ya Pak mengenalkan orang tuanya diajak ke sini, biar walaupun nggak bisa bahasa Indonesia, setidaknya ada kedekatan dengan sekolah kayaknya. Bisa seperti itu. Sehingga anaknya bisa didorong tatap muka ya Pak. Untuk PTM-nya kan. Oke. Baik ya, demikian percakapan saya dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Abdul, dan memang beliau menyampaikan harapan ya, pinginnya sih anak-anak ini terlayani dengan baik. Jadi karena udah tatap muka ya masuk gitu ya. Sehingga dengan begitu kalau ada kekurangan, kalau ada ketidakmampuan ya misalnya dalam menangkap materi, maka lebih bisa dibantu ya Pak. Karena tadi ada guru Bapak juga satu anak ketinggalan, dia dampingin ya, yang lain pulang, toh dia tetap menunggu anak ini ya dengan penuh kesabaran. Dan saya rasa anak-anak pengungsi ini pun pasti akan dilayani sama oleh para guru ya. Pasti. Oke, demikian percakapan kita ya. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.